Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ini merasa aneh ya, karena ada orang komen di eksperimen uji panggang oli yang kemudian ngomong, oh orang ini kayak penganut bumi datar. Jadi ya disamakan dengan mereka yang menganut bumi datar. Di satu sisi ada anehnya ya, kenapa orang menyamakan sebuah eksperimen dengan permainan kata-kata. Jadi menurut penulis, teori bumi datar itu lebih ke permainan kata-kata. Terus yang kedua adalah, kenapa nggak bisa lihat bedanya antara efek hasilnya uji panggang oli dengan efek mengenali bumi datar. Ya penulis di sini terus nggak mendukung salah satu lah. Ya, kita ngomong seakan-akan pura-pura kita nggak tahu bumi itu datar atau enggak. Ya walau secara pribadi penulis itu lebih percaya bumi itu bulat. Dan bumi itu bulat itu sudah kelihatan di sebuah karya kuno. Ada sebuah lukisan yang menunjukkan zaman Islam, zaman perkembangan ilmu Islam, ilmuwan Islam ya, itu menunjukkan ilmu astrologi yang juga menunjukkan globe ya, menunjukkan bumi dalam bentuk bulat, bundar, bola. Jadi penulis sendiri termasuk yang percaya bumi itu bulat. Tapi kita dalam hal ini pura-pura nggak tahu lah. Teori bumi bulat itu adalah penjelasan ya, yang membuat bagaimana caranya bumi bulat itu jadi masuk akal. Jadi wes penjelasannya macam-macam, langsung jelimet, macam-macam rumit gitulah. Tapi penulis itu nggak penting. Mau bumi bulat, mau bumi datar, ada satu yang penulis prioritaskan. Apakah dengan mengetahui bumi bulat, apakah dengan mempercayai bumi itu datar bisa membuat orang jadi punya sesuatu yang lebih daripada yang masih mempercayai bumi itu bulat? Ilmu baru apa yang didapat? Praktek baru apa yang didapat? Apakah yang mempercayai bumi datar itu jadi bisa membuat alat khusus yang nggak mungkin diterapkan oleh mereka yang mempercayai bahwa bumi itu bulat? Jadi ada ilmu baru apa, ada praktek baru apa, ada alat baru apa, ada implementasi berbeda bagaimana. Dan selama ini ya penulis ya wis sering dicekoki orang, oh bumi itu datar, bumi itu datar. Tapi nggak ada sesuatu yang baru ya. Antara percaya bumi itu bulat dan datar podo ae. Jadi nggak penting ya orang itu percaya bumi itu bulat atau bumi itu datar, karena ya podo ae. Semua hukum alamnya tetap sama, walau mungkin berkebalikan gitu ya, tapi tetap nggak ada hal yang baru. Ya, perhatikan juga bahwa kebanyakan ilmu kita itu adalah asumsi yang selama belum ada
eksperimen yang menunjukkan bahwa asumsi itu salah dianggap benar. Kan kebanyakan seperti itu. Soal aliran listrik, kan listrik itu awal-awal dipercayai mengalir dari plus kan minus. Listrik itu kan awal-awal dipercayai mengalir dari yang plus ke minus. Karena kalau misalnya ya terjadi sebaliknya ya nggak akan disebut plus ke minus. Tapi kemudian muncul teori elektron di mana elektron itu mengalirnya dari negatif ke positif. Elektron itu juga disebut larinya loncat-loncat. Elektron dari suatu atom bisa loncat ke atom yang lain. Jadi listrik disebut loncatan atom. Nah, kita kan nggak tahu ini benar atau enggak, atau ada cara metode lain lagi yang loncat bukan elektronnya tapi sesuatu yang lain, kan kita nggak tahu. Apalagi kemudian ada misalnya ya seperti yang penulis dalami sekarang, energi orgon, energi outforce, ya wis energi semacam itu yang ternyata berinteraksi juga dengan elektron. Terus gimana caranya? Model atom kayak bagaimana yang bisa menangkap hal itu? Penulis ini kan ketika mengembangkan cemenite, mengembangkan pro kapasitor, itu kan kayak meraba-raba ya. Kayak ya wis gelap lah. Karena apa? Nggak ada ilmu yang bisa menjelaskan semua hasil eksperimen di es, di kendaraan, di lain-lain. Makanya ya sampai sekarang pun penulis ya selalu menemukan ilmu baru karena memang nggak ada yang pernah meneliti. Jadi jangan dianggap bahwa teori atom sekarang itu sudah valid ya. Teori atom sekarang itu udah bener. Ya banyak ya yang membuktikan salah. Contoh ilmu kuantum, katanya komponen paling kecil dari atom itu namanya elektron. Tapi kok masih bisa dipecah lagi elektronnya? Kan berarti bukan komponen paling kecil. Bohong kan, salah kan. Yang dari komponen elektron itu mecah jadi 3, masih bisa dipecah lagi jadi 3 lagi. Artinya kan ilmu pengetahuan kita soal atom itu salah. Atom juga belum tentu elektron mengelilingi neutron. Neutron itu inti atom itu apa? Neutron proton ya. Belum tentu karena neutron proton. Ya tentu ya teori atom tidak hanya yang ada sekarang saja. Ada dari occult chemistry yang ya penulis yakini ya, karena sumbernya dari terawangan. Anggap bisa ndelok temenan karena ya di luar visibilitas manusia. Namanya atom elektron juga nggak bisa lihat ya, kita cuma bisa kira-kira. Tapi yang jelas sesuatu ilmu yang baru itu baru berguna bila kita bisa menemukan hal yang baru. Jadi dari perbedaan ilmu yang baru ini, kita jadi bisa menemukan fakta-fakta baru. Kalau kita tidak bisa menemukan fakta-fakta baru, ada yang salah dengan ilmu tersebut. Nah kan yang disindir itu kan minyak goreng ya. Minyak goreng dipanasi. Ternyata yang mendidih duluan itu oli mesinnya. Minyak gorengnya awet. Yang jadi hitam duluan itu ternyata oli mesinnya. Minyak gorengnya awet. Dan ya penulis kan sudah melakukan banyak sekali uji panggang oli. Yang terakhir juga uji panggang oli antara
Cell Advance Power, Pastron Platinum, Enduro 4T, dan Prima XP. Kira-kira yang lebih tahan panas yang mana? Ternyata yang paling nggak tahan panas adalah Pastron Platinum, diikuti oleh Cell Advance Power. Yang paling tahan adalah Prima XP. Loh, ya apa itu? Ada Pastron Platinum 250 lebih harganya, 250.000 per liter. Padahal Cell Advance Power harganya di atas 170.000. Prima XP harganya piro? 48.500 kalau nggak salah. Enduro 4T harganya piro? 53.000. Tapi lah kok oli sing paling murah, sing paling adi, sing paling tahan panas. Padahal Pastron Platinum Cell Advance Power gelarnya adalah full sintetik. Konon katanya oli kalau mineral itu cepat jadi hitam, nggak kuat panas. Jadi kalau mau oli yang tahan panas itu harus pakai yang full sintetis. Tapi apa yang terjadi sih? Malah oli full sintetik yang rusak duluan. Terus kemudian ada campur minyak goreng. Penulis sudah coba yang 10%, 20%, 50%. Kuat yang mana? Kuat yang 50%. Terus banding juga antara minyak goreng dengan oli mesin yang wes paling apik lah wes, yang betul-betul sintetike PAO, bukan yang abal-abal. Hasilnya gimana? Podoy. Yang minyak goreng malah lebih tahan panas. Itu namanya eksperimen. Dari eksperimen itu, oh ternyata minyak goreng itu tahan panas. Oh, minyak goreng itu tidak cepat hitam. Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita manfaatkan dari ilmu ini? Bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita? Nah, ternyata dengan menggunakan minyak goreng sebagai campuran oli mesin bisa membuat oli lebih tahan panas. Jadi yang namanya lumpur oli bisa malah berkurang, yang namanya penguapan jadi ikut berkurang. Kan ya artinya ilmunya ilmu bener ya. Mungkin eksperimennya nunjukkan gini, kita cuma berasumsi, oh kemungkinan seperti ini, kemungkinan seperti ini. Dari asumsi itu terus kita coba kembangkan, bagaimana kalau kita lakukan ini, lakukan yang berbeda, apakah benar bisa membantu? Ya kalau pengalaman penulis saya bener kan, oli kalau dicampuri minyak goreng jadi lebih awet. Mulai dari awal loh ya, bukan dari akhir-akhir. Kalau pakai minyak goreng mulai dari awal pasti olinya lebih awet. Ya tentu tergantung merek minyak gorengnya juga, karena beda minyak goreng beda kemampuannya. Dari hasil uji pemanasan juga kita bisa tahu, oh ternyata oli full sintetik sekarang ini nggak bagus, cepat hitam gitu ya. Yang ketika penulis coba beneran, ya memang seperti itu. Jadi balik lagi ya, sembarang lah mau percaya ilmunya siapa, tapi ada manfaat apa yang kita dapatkan dari ilmu baru tersebut.
kita bisa mendapatkan penerapan yang bagaimana, bisa mendapatkan manfaat yang bagaimana setelah mempelajari ilmu baru tersebut. Percuma ada ilmu baru tapi nggak bisa mengembangkan, nggak ada manfaatnya, nggak ada plusnya. Mungkin ada yang yakin, wah bumi itu datar, beneran bumi itu datar. Tapi apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Kayak contoh, ya. Kan banyak ya orang yang menganggap pemanasan global itu adalah karena emisi karbon, karena hasil CO2 dari manusia itu terlalu banyak, baik dari kendaraan, dari manusianya sendiri, dari pembakaran macam-macam, pokoknya CO2. Nah, penulis kan modelnya eksperimen. Eksperimen ya kebetulan sama macam ini. Penulis lihat ya, mengamati dari alam. Kenapa kok yang namanya cuaca, namanya hujan itu kok bergantung sekali dengan asap pesawat. Kalau asap pesawat lagi banyak misalnya ya di musim hujan, itu kok hujan jadi jarang, dan kalaupun hujan kok jadi ekstrim. Dan sebaliknya juga begitu. Kalau nggak ada asap pesawat, langit dipenuhi awan biru, langit biru, awan sangat putih gitu ya, putih sekali, kayak kapas, nggak ada gelap-gelapnya. Langit itu kontras, sangat kontras antara birunya dengan putihnya, itu super. Ya kebetulan penulis ada zaman itu. Penulis lihat, oh kok ada efek awan gitu loh ya. Yang pertama penulis malah mendapatkannya adalah yang sebaliknya. Jadi pakai energi yang male, energi yang termasuk deadly organ ya, DOR. Itu kok jadi muncul awan berpola di atas rumahnya penulis. Pas di atas loh ya. Yang kalau naik sepeda motor jarak 5 km bisa kelihatan ngambang di atas rumahnya penulis itu. Ya wes, karena itu terus kemudian pakai metode sebaliknya, pakai female, yang hasilnya adalah awan berpolanya hilang, turun jadi besar, terus kemudian mulai muncul awan rendah, nimbus cloud. Ya di sekitar rumah penulis juga, tempat lain nggak ada. Yang kemudian akhirnya setelah cukup lama pakai, jadi mulai terusan hujannya. Jadi ketika masih belum ada yang ganggu gifting di sekitar perumahan penulis, itu namanya hujan. Sehari 2 kali tiap musim hujan itu continue. Selama musim hujan selalu hujan, dan hujannya itu selalu 2 kali sehari atau bahkan 3 kali sehari. Nah, itu hasil eksperimen yang membuat penulis yakin yang namanya pemanasan global itu cuma mengada-ada, bisa dibuktikan sendiri. Bisa, silahkan buat Gemenita sendiri untuk membuktikan kebohongan dari pemanasan global. Tapi balik lagi lah ya, memahami sesuatu, ada ilmu baru, harus ada hal-hal yang bisa diverifikasi, yang bisa bermanfaat. Karena ya contohnya orang yakin banget engine flash itu perlu, padahal nggak sedikit orang yang mengalami beneran masalah mesin berlumpur yang gagal
gagal ketika menggunakan solusi engine flush. Jadinya mereka harus bongkar mesin, turun mesin, overhaul untuk menghilangkan kerak-kerak olinya. Iya, padahal kalau teori yang dari grup dari channel ini kan ya oli campuri minyak goreng 10%. 10% itu untuk awalnya. Biar ya keraknya rontok pelan-pelan. Dan sudah banyak yang bisa berhasil membuktikan hal ini. Mesin jadi makin bersih. Sekarang sudah nggak rekomendasi meseran lagi karena meseran resepnya sudah berubah ya sayangnya. Tapi ya wes lah. Eksperimen kalau mendapatkan ilmu baru dan ilmu barunya diterapkan dan ternyata hasilnya sesuai harapan, ya berarti asumsinya benar, jadi bisa dianggap sebagai fakta. Tapi yang penting itu manfaatnya ada apa enggak gitu loh ya. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.